Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Ya, hampir 2 tahun ya tidak pernah lagi membuat video live seperti ini. Ya, kurang lebih 3 bulan lalu memang sempat membuat video sekitar 40 episode ya. Cuman itu menggunakan aplikasi KineMaster dan backgroundnya juga itu dari berbagai sumber yang saya comot sana comot sini. Ya, kenapa ya bikin video live lagi? Ya, ini yang saya ingin berbagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Tentu khususnya para ulama yang mulia, para ahli, dan spesial kepada para cendekiawan tokoh-tokoh, dan tentu khususnya pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, dari proses-proses di tahun 2020 ini yang menurut banyak ramalan adalah kejayaan bangsa Indonesia. Kalau Prabu Jayabaya mengatakan di tahun ini kita terwujud menjadi mercusuar dunia. Walaupun ada yang saya lihat di medsos itu yang mengatakan kiamat begitu, terbelah Pulau Jawa. Ya, tapi kalau saya lebih suka berpikir yang baik karena Allah selalu bilang berbaik sangkalah, maka kita akan mendapat kebaikan. Bahkan ada satu ayat, fawarabbis samai wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Jadi ayat ini Allah bersumpah atas dirinya sendiri, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Maka saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk selalu berharap yang baik-baik saja, biar kita dapat kebaikan. Oke, untuk di episode kali ini adalah pembuka dan sekaligus saya mau memperkenalkan diri. Dengan alasan karena memang petunjuk-petunjuk yang Allah taburkan di akhir-akhir ini, khususnya setelah mencapai tahun 2020, itu bermula dari kurang lebih 2 minggu yang lalu saya dapat telepon dari seorang teman lama. Nah, beliau mengajak saya berkunjung ke sebuah desa yang kebetulan desa itu adalah tempat tinggal saya. Kartu tanda penduduk saya ada di desa itu di Semarang. Itu untuk merintis sebuah desa wisata di sana di RW 1. Saya tinggal di RW 5, sedangkan yang kita mau rintis ini adalah RW 1. Dari proses-proses itu terjadi beberapa petunjuk lagi hingga tanggal 11 Januari saya memutuskan untuk memulai niat baru lagi, menuliskan niat suci, bagaimana perjalanan hidup ke depan. Di niat itu saya menuliskan apa coba? Mencetuskan revolusi Indonesia di Pudak Payung demi Indonesia menjadi negara bagai surga, demi Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci. Dan itu saya mulai tepat pukul 18.42 dan selesai tanggal 13 Januari pukul 06.00. Dan taburan petunjuk selama membaca Al-Quran itu, dan juga seperti biasa ketika saya dalam proses seperti itu, insya Allah sholatnya 78 rakaat. Dan berbagai taburan petunjuk itu yang ingin saya sampaikan di
beberapa episode video dari yang ini sebagai pembuka dan seterusnya. Nah, di pembuka ini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Juanda itu seperti tertulis di kartu tanda penduduk, di ijazah. Jadi secara kenegaraan saya adalah Juanda. Namun ketika kita melihat nanti di rumah tangga, di surat nikah, saya itu bernama Juanda Siregar. Entah siapa yang membuat. Ada tambahan marga saya tidak tahu dulu. Dan di kartu keluarga tentu Juanda Siregar. Jadi Juanda itu tidak akan berlaku di saya sebagai kepala keluarga, karena sebagai suami ataupun anak-anak dari ayah dari anak-anak saya bernama Juanda Siregar. Namun Juanda Siregar tidak akan pernah bisa berlaku untuk saya sebagai warga negara Republik Indonesia, karena saya tertulis sebagai Juanda. Nama aja ribet ya. Nah, terus yang menulis buku itu bukan Juanda ataupun Juanda Siregar, dan saya yakin mustahil Juanda ataupun Juanda Siregar bisa menulis buku, karena yang menulis buku itu adalah Juan Siregar. Mungkin beginilah Allah membuat sebuah peristiwa waktu beberapa tahun lalu pulang ke Pintu Langit, ke desa di Tapanuli Selatan. Ada sebuah proses di mana waktu itu saya memohon kepada leluhur untuk saya diberi marga, tetapi juga dengan kerelaan da-nya diganti dengan Siregar. Makanya saya bernama Juan Siregar. Juan Siregar itu sendiri ketika kita cermati, apalagi nanti di bab Hati Nurani, di buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa itu tertulis Juan Siregar itu ada tapi tidak nyata. Juan Siregar itu nyata tapi tidak ada. Jadi memang mungkin begitulah keberadaan ruh tiupan atau hati nurani yang ada dalam diri manusia. Ada tapi tidak nyata, nyata tapi tidak ada. Jadi yang menulis buku itu, yaitu kalau kita melihat ilmu yang setelah dikembangkan di buku itu adalah wujud dari hati nurani yang telah dewasa, yang berubah wujud menjadi bisikan robbani. Jadi yang menulis buku tentu berarti bisikan robbani dong. Saya benar-benar merindukan bagaimana seluruh bangsa Indonesia dan kelak semua manusia di muka bumi bisa mendewasakan ruh penyempurna tiupannya atau hati nuraninya menjadi bisikan robbani, sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak Allah yang membimbing. Itulah namanya dinillah atau agama Allah. Allah yang membimbing kita hidup. Oke, itu sedikit perkenalan tentang Juanda, Juanda Siregar dan Juan Siregar. Sekarang kita fokus ke Juan Siregar. Nah, di dalam proses membaca Al-Quran kemarin itu, jadi ada hal-hal yang mustahil dari petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan itu, yang mungkin memang bagi saya sangat-sangat berat, sukar untuk menyampaikan melalui video ini. Justru lebih bagus sebenarnya ketika bisa langsung dengan para ahli, para ulama, dan cendekiawan, tokoh-tokoh dan semua yang mungkin memang sudah waktunya lintas agama ya. Tapi untuk mencapai ke sana tentu harus melalui proses. Jadi saya melalui video ini dulu lah. Semoga para pemirsa semuanya sudah semakin dewasa untuk mengambil hikmah dari ini semua. Saya memang tetap ada khawatir juga karena begitu banyak manusia, tentu cara pandang berbeda, sikap berbeda, pemahaman berbeda. Ada yang berburuk sangka, setengah berburuk sangka, berbaik sangka, dan macam-macam itu. Jadi itu semoga kita semakin dewasa melihat. Yaitu Juan Siregar itu ternyata kalau dari petunjuk-petunjuk itu dialah sang
Satrio Piningit. Juan Siregar adalah Ratu Adil. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Juan Siregar itu juga Trinitas, sang penebus dosa. Ini, makanya saya bilang di luar logika semua. Kemudian ternyata Juan Siregar itu adalah seorang nabi. Kemudian bahwa Juan Siregar itu juga yang mungkin mustahil dan bagi telinga juga tidak enak didengar. Juan Siregar itu adalah seorang Dajjal. Dan dia akan membeber di video-video setelah ini tentang bagaimana Atlantis, the lost continent finally found, yang mungkin banyak dikupas di media yang memang dari Plato. Nanti kita lihat di video-video berikutnya seperti apa. Betulkah dia Satrio Piningit? Betulkah dia Ratu Adil? Betulkah Juan Siregar itu nabi? Betulkah dia Dajjal? Tentu kita cermati di video-video berikutnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.